Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, sirri wa syarri, syarri fi syarri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, insyaallah, rahmat panjang umur serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kembali kepada Allah. Saudara, saya ada kitab. Di sini ada tertulis yang sangat luar biasa yang belum pernah saya ungkap. Insya Allah pada kesempatan ini kita ungkap sedikit. Di sini dikatakan bahwa ada 4 pilihan manusia kembali. Subhanallah. Yang pertama tanah, yang kedua Nur Muhammad, yang ketiga Allah, yang keempat kosong. Subhanallah. Kemudian di bawahnya dikatakan bahwa sebaik-baik tempat kembali adalah kosong, karena kosong adalah keadaan di mana masa itu belum ada sesuatu. Belum ada sesuatu. Belum ada Tuhan, karena belum ada hamba. Belum ada kata la ilaha illallah. Belum ada kata la ilaha illa huwa. Belum ada kata la ilaha illa anta. Belum ada kata la ilaha illa ana. Di sini ada tertulis. Subhanallah. Kosong adalah tiada berpermulaan dan tiada akhir. Ini luar biasa. Artinya apa? Ketika kita ada posisi di makam kosong ini, maka tidak ada lagi namanya la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini terjadi pada saat sudah ada makhluk. Ini kalau kita mau membahas tingkat tinggi. Subhanallah.
Kalau kita berbicara tentang la ilaha illa ana, berarti masih ada dua. Karena ada yang berbicara, ada tempatnya berbicara. Untuk apa mengatakan la ilaha illa ana kalau memang betul-betul sudah kosong? Dia mau bicara siapa? Dia mau mengungkapkan sama siapa la ilaha illa ana kalau memang sudah kosong? Ini kalau saya bongkar semua buku ini, saudara, nauzubillah. Ini setelah menjelang kematian saya bakar. Karena berbahaya. Sebaik-baik tempat kembali adalah kembali kepada kosong. Di mana kosong itu? Sebelum ada sesuatu. Inilah masa lalu kita. Masa lalu. Di mana masa atau keadaan belum ada siapa-siapa. Belum ada Tuhan. Belum ada hamba. Belum ada kalimat syahadat. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, saya lihat di komen, berapa macam kalimat syahadat? Kalau bertanya seperti ini enggak perlu, sudah dijawab dengan sendirinya. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sudah dijawab dengan sendirinya. 2, syahadat Allah, syahadat Muhammad. Yang perlu kita pikirkan sekarang, saudara, kita mau kembali lewat mana? Lewat tanah? Lewat Nur Muhammad? Lewat Allah itu sendiri? Atau lewat kosong? Ketika kita melalui kosong, tidak ada sama sekali yang akan mengganggu kuat. Kosong, tidak ada semuanya. Inilah jalannya orang-orang yang betul-betul ahli tasawuf. Jalannya para anbiya. Saudara-saudara, seperti yang sering saya jelaskan, orang yang betul-betul sudah mengenal Allah, dia terlepas dari akal fikirnya. Ketika kita sudah terlepas dari akal fikir, pasti kosong. Karena akal fikir inilah yang menciptakan macam-macam. Sering saya menjelaskan di konten-konten saya, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi terhukum. Kenapa tidak lagi terhukum? Karena tidak ada lagi pilihan. Tidak ada akal. Akal inilah yang memilih. Ini juga berkaitan dengan kesadaran. Ada kesadaran tentang Allah. Kesadaran tentang Allah, maka itu
belum betul-betul esa. Tapi ada kesadaran yang paling tinggi di antara semua kesadaran, yaitu adalah sadar tanpa arah. Sadar tapi tidak ada arah. Contoh misalnya, saya lapar, sadar tentang makanan. Subhanallah. Sadar tentang sholat, sadar tentang Allah. Tapi kesadaran yang tertinggi, yang disebut kesadaran melampaui batas, sebagian ulama tasawuf mengatakan kesadaran tanpa batas. Allah tanpa batas adalah kesadaran tanpa ada arah dan tujuan. Coba kita perhatikan saudara. Perhatikan orang gila. Dia sadar, tapi dia pergi kemana-mana tanpa arah. Kalau kita memperhatikan di dalam syariat itu bahwa orang gila itu sudah enggak diwajibkan, sudah tidak terhukum. Sekali lagi, di buku ini banyak sekali rahasia-rahasia. Tidak saya bongkar. Seperti misalnya Tuhan. Siapa Tuhan sebenarnya? Kita tidak akan pernah merasakan, mengalami Tuhan kalau kita tidak tahu Tuhan itu sendiri. Mari kita betul-betul mendalami, belajar. Cuma mohon maaf, saya tidak akan bisa membongkar semua rahasia-rahasia buku ini. Karena kenapa? Ada satu yang menconteng konten saya. Ketika ditonton, ditulis, lalu bikin konten seolah-olah dia. Subhanallah. Tapi insya Allah kita ikhlas. Yang kenapa enggak di sini saya bongkar? Kasihan. Takut dia enggak paham, cuma ngomong aja. Siapa Tuhan sebenarnya? Kita tidak akan bisa sampai kepada Tuhan ketika kita masih menggunakan akal. Kita tidak akan bisa mengalami kepanaan diri ketika kita masih menggunakan akal. Fana itu terputus segalanya. Terputus dari rasa. Tidak ada orang fana masih bisa memilih. Fungsi akal adalah mengawasi atau memilih. Ketika kita masih memilih, masih pakai akal, itu artinya belum fana. Orang yang sudah fana sampai kepada Allah, dia akan kehilangan akalnya. Semoga bermanfaat. Mari kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.